Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kami Ngopsan with Ma'at Ali. Disinilah tempat kita mengaji, ngaji lagi dan ngaji terus. Duh, gak istirahat sampean. Duh, iya, tapi ngaji sih. Nah, nek pertemuan malam iki ya, adewe akal bahas hal-hal sing sensitif. Opo? Sensitif iki soalnya rodok abot lah hati dibahas. Abot, iku masalah stigma pesantren tentang pesantren iku buahane arek-arek nakal ya. Oh iya, kalau begitu mah banyak di rumah. Mama gosipin mulu udah itu anak-anak tetangga. Gimana? Salah satunya kan ada mama gosipin anaknya Bu Siti habis tawuran. Wah, habis tawuran gak lama, polisi datang, bisa dikejar-kejar udah. Kena udah penjara. Terus mama itu ngomong, nakal banget ya, mending dipondokin aja biar kapok. Kasian lah Bu Siti nebus goceng 5 juta. Wih, banyak ya? Iya banyak mayan. Dari situ kan kelihatan berarti stigma itu sudah ada di masyarakat, stigma buruk itu. Jadi dari bukti cerita itu, kalau ada anak nakal udah masukin aja ke pesantren, gitu ya? Aduh. Wis gak usah suwe-suwet. Adewe iki bakal nekakno narasumber top iki. Bakal lokal iki. Oh, lokal. Teko Ma'at Ali dhewe. Apik berarti. Loh, pinter. Apik-apik maneh. Nah, iki salah sijine arek ket mari sidang wingi. Ket lulus wis diceluk ustaz areke. Enak. Wis pinter ta? Sangat. Pinter berarti. Wis pantes jadi pengurus iki. Tenan wong dosene dilewati. Enak. Nah, kita panggil. Beliau bernama Ustadz Ahsani Takwi. Ini orangnya dengan bagian hitam-hitam andalannya. Beliau merupakan salah satu lulusan terbaik lah Ma'at Ali di angkatannya. Nah, bagaimana Ustadz kabarnya malam ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Jangan baik. Alhamdulillah. Saya mawon kula Ustadz. Oh iya, Ustadz. Iya. Jare kok nanti nekakno narasumber keloro kancamu. Yo, aku ngundang si Jare iki. Sopo? Iki konco plek kuwi, konco plek partner di TikTok. Untuk sampean sing karo TikTok Ma'at Ali, sampean buka wis Ma'at Ali Anur Dua Al Mutado di TikToknya sampean. Oh, arek longor biasa nih. Wo, longor mek iki. Pinter Ustaz, pinter. Nggih. Tapi wis, Mas Gopar masuk undangan. Wih, oh, iki arek ya. Oh, iki. Nggih. Adik kelasku. Oh, adik kelasnya Ustaz Hasan. Waduh. Aman ora iki? Hah? Aman. Aku kayak dikandani iku Mang Mas. Loh. Ya. Kayak dikandani Mang iku marang Mas engko sampean dadi narasumber ya. Pokok temae iku stigma buruk bahwa pondok pesantren itu tempatnya anak nakal. Moro-moro ngomong ngono. Sik mangawan iki. Heeh. Tapi tenang, pinter. Oh, pinter. Lho, Mak, ayo yo Cak, lek kaya ngono apa ya? Nah, ya kan aku wis kadung percaya. Wah, arek iki pinter. Wis mendadak wis iso arek iki. Koncoplek ya? Iya. Ngono lek di podcast niat, Ton. Baba. Kon nang ndi gak kandhani? Mulai nang keren wingi. Boleh ya, dia saken kancamu gak dikandhani. Ono job. Wis, langsung masuk pembahasan ae. Nah, dados ngeten Ustaz Hasan, Mas Gofar. Kita ini akan membahas tentang stigma pesantren, bahwa pesantren ini buahane arek-arek nakal. Nah, damel Ustaz Hasan rumiyin. Pripun tanggapane jenengan lek pesantren iki buahane arek-arek nakal? Stigma di masyarakat ya? Ya, yang sudah berlaku di masyarakat. Pesantren itu tempat pembuangan anak nakal. Itu serius sekali itu. Oh, serius? Serius jadi gini, stigma itu jelas tidak bisa kita benarkan ya. Jelas tidak bisa kita benarkan karena kenapa? Pesantren itu kalau secara sejarah, kalau kita lihat sejarah di awal dulu, pada dasarnya kan pesantren itu kan dibangun untuk pendidikan. Pendidikan moral maupun intelektual. Jadi kan mungkin karena akhir-akhir ini ada berita kayak pembulian, kemudian pengeroyokan, sehingga kayak pesantren sudah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan anak nakal. Padahal pada dasarnya ya nggak begitu. Pesantren itu tetap menjadi tempat untuk mendidik seorang anak. Jadi nggak bisa dibenarkan, itu menurut saya stigma negatif itu. Setuju. Berarti kalau dilihat dari sejarah ya, memang pondok pesantren itu bukan pembuangan anak nakal, tapi jelas bukan. Tempat pendidikan anak. Ya, lembaga pendidikan.
supaya Tapi- anak ini bisa menjadi Wancen pinter ya ustad iki yo. lumayan omongan. Ustad. Jawabannya langsung teko sejarah ya. Weh, bener aku lek ngundang wong iki ya. Anjen lek ndelok teko wajahe yo. Apa oh? Apa ora? Buku kutu iki. Kutu buku. Buku ya. Salah aku. Saya takon. Ya, ngono sik takok. Kobrai. Nah, lek jare Ustaz Hasan ngono iku mang. Jadi kembali ke sejarah bahwa pesantren itu untuk lembaga pendidikan. Lek kira-kira Mas Gofar iki pripun? Ya kurang lebih sama apa yang disampaikan sama Ustadz Hasan tadi. Cuman kita nggak bisa serta-merta langsung menyalahkan kepada orang yang berpaham kalau pondok pesantren ini tempat pembuangan anak nakal. Karena juga ada orang yang nggak tahu asal muasal pondok ini didirikan itu tujuannya bagaimana. Nah maka dari situ yang perlu kita benahi itu anggapan orang-orang yang kiranya itu nggak tahu asal muasalnya dan juga adanya anak-anak nakal yang Apa, Mas? Ya apa ya, kau lihat. Ya apa sih koncoku iki? Anjen mendadak tenanan iki. dadang awakmu aja nanti aduh. Enggak, yang perlu kita benahi di situ itu kan ini sudah indikasinya sudah jelas kalau ada kasus-kasus yang disampaikan sama Ustadz Hasan tadi. Nah, itu membuat orang berkesimpulan kalau pondok pesantren tempat pembuangan anak nakal. Nah, situ di lain sisi juga ada orang yang nggak tahu asal muasalnya tadi. Asal muasalnya pondok pesantren itu didirikan untuk apa? Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Jadi kalau berangkat dari mungkin kalau orang-orang itu sudah tahu kalau pesantren itu fungsinya adalah untuk mendidik anak, ini stigma itu gak akan muncul gitu. Mungkin stigmanya nggak akan muncul. Ya anak nakal itu ada berarti ya? Loh, ada. Mungkin Mas Banyak. Gofar bisa memberikan contohnya. Oh. Anak nakal itu. Wah, anjen boling delon nah potongane delon. Oh, iki contohnya malah. Iya. Loh, Kok gak lama? ngini oleh the podcast ya. Ini salah satu dari anak nakal di pesantren. Iya, weh. Oh, bukan. Pernah Enggak, nakal. ya jujur saja Kak, dulu saya pernah nakal. Salah satu cerita itu ada pas saya kelas 3 SMA. 3 SMA atau 2 SMA lupa saya. Itu saya pas posisi di hari Kamis. Nah, di hari Kamis malam, keadaan perut saya ini luwe ngono. Luwe iki kate panganan kantin tutup kan gitu ah. Nah, ini kalau nggak salah saya keluarnya itu sama kameramen. Oh, Wah, tiba keren. Sama kameramen. Saya sama kameramen. Selain keadaan perut saya ini lapar, didukung dengan besok hari Jumat libur. Nah, Waduh, cocok. di situ malah mendukung keberanian saya untuk keluar tanpa izin. Nah, habis keluar beri makan sudah kenyang. Nah, hebatnya lagi saya kembali ke pondok tapi nggak ketahuan sama pihak keamanan. Nah, ini loh. Gak konangan. Kagak ketahuan sampean. Kok konangan ya? Ya apa sih ya? Ya oh, anjing gak ketok tung. Tepak apes berarti, Jadi tepak apes. ceritaku podo wis be Mas Gopar, Mas. Jadi malam juga lapar. Kantin udah tutup, habis makan ya di luar pokok habis 15.000 nasi telur sama es teh. Habis makan pulang balik mau ke kamar. Seret kan gelap ya, deket apa kayak ngelewati Bambu-bambu. bambu-bambu, pohon-pohon, iya. gelap, gak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba ada yang ngomong, Ada. tinandi kon. Waduh. Tak kira koncoku, Mas. Lu ngapain? Berisik malam. Dia juga nggak, loh, kagak tahu gua. Tiba-tiba di depan, Mas, ada orang gede banget. Kaget lah gua ya. Woi. Keamanan yang besar itu. Keamanan ya, keamanan. Dari mana lu? Cocok lah. Makan, Dad. Lapar. Kantin udah tutup. Jujur, seenggaknya jujur. Iya. Takut, Mas, mukanya. Wih, serem banget. Apalagi gelap ya? Iya. Tapi kelihatan Pada serem. gelap kelihatan serem. Mata doang kelihatan udah. Ya. Terus Anu. Ana bae sapa iki. Mari jari keamanane. Wis meneh isuk nang kepala kamar. Aku yo nggih ae. Nggih, Tat.
Terus menene nang kepala kamar wis. Saat kula habis keluar tadi malam makan. Saya minta hukuman. Loh. Dikasih hukuman pilihan. Oh, pilihan. Dikasih opsi. Gundul plontos apa Alvia 300. Oh, bahasa saya hafalan. Saya hafal. Iya berat. Kok gak milih Tapi gondol ae? berat. Loh wes. Daripada apalan 300 angel ya. Apalan 300. Yo angel. Angel Mek ya, lek gundul. Apalah. Gak pantes dah. Oh, jelek. Jelek kayak burung puyuh. Jelek misalnya. Dari situ kan sudah menandakan kalau sebenarnya kesalahan-kesalahan yang membuat stigma itu muncul itu kan karena anaknya sendiri. Iya. Anaknya yang membuat salah, tapi yang keliru yang disalahkan itu pondok pesantrennya. Nah, ini loh. Gak sepenuhnya salah pesantren. Gak sepenuhnya salah pesantren gitu. Nah, ini yang termasuk yang saya tidak setujui itu ya. Ketika nanti ada orang tua ini membenarkan anak yang jelas-jelas anaknya ini salah, dan bahkan yang disalahkan itu pondok pesantren. Yang salah anaknya, tapi yang disalahkan pondok pesantrennya. Nah, yang namanya orang itu memondokkan anaknya berarti kan orang tuanya ini memasrahkan kepada pondok pesantren biar dididik menjadi anak yang lebih benar. Nah, di pondok pesantren itu ditetapkan peraturan-peraturan yang tujuannya untuk menempatkan anaknya ini agar berada pada jalan yang lebih benar. Biar disiplin. Disiplin. Nah, kok nanti ada santri yang melanggar peraturan pondok pesantren, otomatis dia wajib dikenai sanksi. Kok malah orang tuanya yang nggak terima. Ini kan sudah bertolak belakang ini. Nah, itu yang membuat saya itu tidak setuju. Seperti itu. Waduh, ya apa ya? Iki wong tuane sing ruwet iki. Wis masrahno ning pesantren, ono program pesantren, seharusnya anak mengikuti programnya, anaknya melanggar, kenai sanksi. Nah, orang tuanya nggak terima. Ya dihukum nggak terima. Gitu. Mungkin hukumannya yang enggak wajar. Hukumannya itu salah satunya mungkin bisa disepil lah. Ya ini hukumannya itu salah satunya kalau nanti keluar pondok tanpa izin seperti yang diceritakan tadi, itu hukumannya kalau nggak gundul ya berarti ada opsi yang sekiranya setara dengan gundul. Hafalan Alvia 300. Kalau nanti bawa HP bisa jadi HP-nya itu dirampas. Kalau nggak gitu dihancurkan di tempat dia itu kena. Gitu. Nah, di sini kalau sebenarnya kan masalah moral, akhlak itu kan tergantung anaknya sendiri. Nah, pondok pesantren cuma mewadahi dan cuma menawarkan, ini loh saya punya akhlak, saya punya moral, kamu mau apa enggak? Kalau nanti anaknya itu mau, berarti dia akan menjadi anak yang bermoral. Kalau enggak mau ya pondok pesantren bisa apa? Jadi jalannya sama pesantren sudah disiapkan. Nah, sudah disiapkan, cuman pertanyaannya mau apa enggak? Mau lewat itu, mau lewat situ atau enggak? Iya. Pesantren lagi-lagi cuma mewadahi. Nah, disitulah bentuk usaha dari pondok pesantren biar nanti anaknya itu terdidik menjadi solihin solihat dan punya moral dan akhlak. Nah, itu kalau nanti terjadi ada anak yang nggak bermoral atau nggak punya akhlak, itu sudah di luar pesantren. Ya, sudah di luar kendali pondok pesantren. Iya. Tapi sih ono ae oknum-oknum wong tuwa iku sing pancet nyalahno pesantren. Iya, oknum lah. Hingga akhirnya stigma ini malah memang benar-benar ada gitu. Jadi memang benar-benar terjadi. Kalau terjadi ya terjadi sebenarnya. Terjadi kayak tadi siapa? Mak Siti siapa? Bu Siti. Bu Siti. Enggak, Bu Sitinya kagak. Oh, Bu Sitinya korban. Mamanya. Bu Sitinya jadi apa ya? Korban. Objek kan objek gosip. Bayar berapa tadi? Iya. Bayar goceng 5 juta ya? 5 juta. Untung aja kan suaminya PNS. Jadi mampu lah debu. Iya. Nah, ini kan salah satu contoh kalau emang stigma itu benar ada kan. Cuma kan mungkin kalau data formalnya kan kita nggak punya, data detail kan nggak punya. Nggak ada. Cuma kan banyak kalau semain buka di internet kemudian buka jurnal itu kan banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah mulai mengcounter itu. Jadi pondok pesantren itu bukan tempat pembangunan anak nakal. Pondok pesantren itu adalah tempat yang begini. Jadi gitu. Bahkan juga ada beberapa kiai pengasuh pondok kan sudah mulai bersuara untuk ya menghilangkan stigma tadi.
Nah, itu kan menunjukkan kalau emang stigma itu di masyarakat ya memang benar-benar terjadi. Itu bukan lagi setuju. bukan lagi kayak kabar buruk, bukan. Itu emang ya faktanya memang terjadi di masyarakat. Ya itu Mas. Kenapa? Ya itu Ya mungkin Ustaz, mungkin ya stop. ulama Pemuka agama lah, pemuka agama. Bapakku iya berarti yo. Bapakmu sopo? Ustad. Wow, Ustaz. Ustad gede dia mah iku. Ya weh engko anu kongon video, kon ngomong gawe data ngono. Oh iya yo. Pak, Ku nandani. data. Ya masuk paham, gak paham. Yo. Ini lek stigma iki mang sing wis berlaku iku salah. Oh iya. Kalau jaman ngono sih cek paham. Yo ben playane wis yo. Ya, gawe video, gawe Cek iso gawe data. Yo, ini kurang formal iki. Yo, beda data iki. Ya, Ya jadi intinya stigma itu benar adanya meskipun tidak benar kan. Nah iya sih. Iya. benar Jaga ya. tapi Tidak benar. ada tapi tidak benar. Hah? Kan paham ora ya? Kan kak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngene Mas, ngene. Sik bulet iki lho. Ngene ta, ngene ta. lho. Sampeyan kei pemahaman ada iki. Anjen rada Ini. angel. Ah iki gak ada TikTok, gak ada podcast lho. Wis tok ini. bener. Ngono Mas, yo isin. Bener adanya. Oh iya iya. Gini. Di TikTok kayak YouTube. Mas lihat. Mas lihat gini Mas. Jadi stigma pondok pesantren itu adalah tempat anak nakal itu di masyarakat itu fakta. Masyarakat memang mindsetnya sudah begitu. Meskipun nggak semua ya, sebagian mungkin. Nah itu sebagian kecil atau sebagian besar. Cuma meskipun masyarakat itu sudah punya mindset demikian, ya kita kan tetap nggak bisa membenarkan itu. Ya, karena tadi itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, pesantren itu fungsi awalnya bukan untuk pembuangan anak nakal, melainkan untuk pendidikan. Nah, Gitu. Paham itu. betul, setuju saya. Jadi memang stigma ini memang benar ada, tapi tidak bisa dibenarkan. Nah. Lagi-lagi pesantren cuma mewadai. Nah, ini Mas, kira-kira lek pancen stigma iku mang kabeh muncul koyo ngono parahe, mestine ana pemantik lah. Penyebab awal stigma iku mang. Oh, penyebab. Kira-kira Mas Gopar ya apa tanggapan? Penyebab ya. Penyebab. Penyebab munculnya stigma itu ini loh. Penyebab munculnya stigma Ya. Anak nakal tadi mungkin. Ya itu. Ini Mas, mencoba merangkai Merangkai kata-kata. kata-kata. Iki lho Oh, iki lho, angel ini. iki lho polahe. Ya, ini demi Anda ya. Anda yang tenang. Demi Sip. Anda ini. Tenang ya. Coba bayangin aja Mas. Mikir. Otak ini cuma 1 giga. Di pondok pelajarannya 1 tera. Buset dah. Info flash disk. Begini kepingin seret. Ya info flash disk bolo. Loading sih. Nah, ini mungkin Ya. mungkin penyebab dari adanya stigma tersebut itu adanya anak nakal di pondok pesantren. Akan tapi gini, anak nakal ini bukan bersumber dari pondok pesantren itu sendiri, akan tapi bisa jadi ada anak yang sebelumnya mondok itu sudah nakal. Entah kemungkinan orang tuanya itu sudah kewalahan mendidik anaknya, langsunglah atau ditempatkanlah anaknya itu ke pondok pesantren Dalam posisi nakal. dalam posisi nakal sehingga di situ muncul ternyata di pondok pesantren banyak anak nakal, dan kesimpulannya orang-orang karena pondok pesantren itu banyak anak nakal, maka pondok pesantren tempatnya anak nakal. Nah, seperti itu. Bah, penyebabnya itu salah satunya dari situ. Nah, selainnya itu seperti yang dikatakan sama Ustadz Hasan tadi, ada orang yang nggak tahu asal muasal diadakannya pondok pesantren ini tujuannya apa. Nah, karena nggak tahu, kemudian punya indikasi seperti tadi, indikasi anak nakal itu tadi, maka langsung berkesimpulan, ini pondok pesantren tempatnya anak nakal ini. Nah, seperti itu. Yang membuat stigmanya muncul. Nah, Jadi banyak kasus kan. Sebenarnya kan ya kasusnya kan juga ada kan. Banyak. Mungkin Anak-anak apa nakal. salah satu kasus penyebab itu? Tadi itu loh yang kemarin viral. ini Di Jombang. Di Jombang, ya, Jogja. di Jombang kayaknya. Di Jombang. Di Jombang. Apa itu? Pengerayaan. Enggak, Pengeroyokan, bully. pembulian. Bully. Yes, itulah. Itu sampai meninggal kan? Iya. Saya tahunya sampai meninggal, entah itu pembulian atau pengeroyokan, kurang tahu ya saya. Nah, cuma ya itu masalahnya kan di situ juga, Mas. Jadi
masalah yang ada kasus pembulian kemudian pengeroyokan yang ada di pesantren itu kan cuma segelintir. Cuma segelintir. Kemudian dari data yang sangat sedikit itu banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan kalau pondok pesantren tempat anak-anak nakal. Tempat anak-anak. Cuma kalau kita mau hitung bukan. Cuma gini. Kalau kita mau kalau kita mau hitung-hitungan kita buat persentase bukan 1 tambah 1. Kak Eki kan kudu disarai kan? Iya, kudu disarai. Jadi kalau mau hitung-hitungan, coba sekarang saya tanya, pondok pesantren di Indonesia itu berapa? Ustaz, lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000? Ya, lebih dari 2.000 1.000 mungkin gak masuk. Jawabannya ku banyak. Saya butuh data yang jelas. Mungkin ini langsung angka berapa? Berapa? Data yang jelas. Data terbaru pesantren itu sudah menyentuh angka 40.221. 40.000. 40.000. 40.000 wes 40.000 lebih itu. 40.000 atau sekitar gitulah. 40.000 ke atas lah ya. Lebih. Itu kan yang terdata ya? Yang terdata. Mungkin ada yang belum terdata. Oh, jelas. Mungkin ada yang tidak terdata. Oke. Sekarang pondok pesantren di Indonesia ada 41.000 lebih. Ya, 40.000 lebih lah ya. Lah, kemudian kasus pembulian itu terjadinya di berapa pesantren? Paling nggak sampai yang ada beritanya aja yang kemarin kemudian jadi viral sampai di podcast kemana-mana. Saya itu pernah dengar ya di Jombang tadi kan sudah. Ya itu. Ya. Kemudian ada mungkin kasus yang tidak senonoh kayak di maaf ya Allah sebut merek. Ya oke. Nah, kemudian di mana lagi? Ada di Banyuwangi pengeroyokan. Ya ada di Banyuwangi. Lah itu kan kalau kita prosentase dari jumlah pondok pesantren yang 41.000 tadi itu kira-kira sampai berapa persen itu? Enggak ada. 20% enggak ada kan? Oh, enggak ada. Kok 10 enggak ada. Nah, data tidak sampai 10% dari jumlah keseluruhan, kemudian langsung diambil dipukul rata bahwa semua pesantren itu tempat anak-anak nakal. This is falsi, bro. False. Berarti falsi istilahnya yang biasa aja, bro. Itu istilah mantek. Turu. Sampeyan gak niat ngaji mantek. Enggak turu. Apa? Jeru iki. Jeru mana? Gak kuat, mendelep aku mah. Jadi ya gini, saya terangkan. Jadi falsi itu ya kecacatan logika. Jadi falsi itu di mana ketika kita cara berpikir kita gak runtut, nggak baik-baik saja. Nah, tidak sedang baik-baik saja sehingga kesimpulan yang muncul itu juga rentan salah. Nah, falsi yang ada pada pembahasan yang kita bicarakan sekarang itu falsinya karena banyak orang terlalu tergesa-gesa untuk mengeneralisasi sesuatu. Hanya berangkat dari data yang sangat sedikit. Kemudian dari data itu dipukul rata. Pukul rata lagi. Nah, boxing. Pondok pesantren ada 41.000. Kasus pembulian hanya di beberapa pesantren kemudian digunakan sebagai apa? Kemudian mengambil kesimpulan. Untuk mengambil kesimpulan kalau pesantren itu tempat anak nakal. Ya itu kan ya falsi lah. Tapi ya sebenarnya kalau soal bully kan nggak hanya di pondok saja. Tapi kan di sekolah kan juga ada. Iya. Nah, betul. Saya setuju. Nah, itu juga masalahnya di sini. Gimana? Pembulian kan nggak cuma di pondok kan ya. Di sekolah kan ada. Yang sampai mati juga ada. Oh, banyak. Banyak. Tambah yang di Madura itu. Di Madura. Oh iya, yang di Cilacap yang sempat viral. Itu anak SMP. Anak SMP. Anak SMP itu kan bully temennya kan sampai meninggal itu. Nah, kemudian kan langsung digerebek sama dijemput sama polisi, dibawa kantor polisi kan. Ya. Sama itu yang satunya ada lagi guru yang sampai mati itu di Madura. Iya kayaknya. Itu di Madura. Itu di Madura kan. Nah, itu kan cuma masalah kan sepele itu. Masalahnya sepele, ada anak murid rambutnya panjang mau dipotong nggak mau. Akhirnya nggak terima, gurunya dipukul, masuk rumah sakit. Anjay. Dead. Rambut cuma gara-gara rambut sepele banget itu. Nah, cuma ya jadi pertanyaan itu dari sekian kasus yang ada di sekolah, kenapa kita nggak pernah dengar atau mungkin nggak pernah viral stigma kalau sekolah itu tempat anak nakal? Ini ada kan? Paling ini salah satu keanehannya. Soalnya pesantren iku
nggone wong apik, Mas. Nah, soalnya dari dulu pesantren didirikan oleh kiai tokoh agama orang bagus kan. Oh, iya, Nah, di iya, situ iya. ya dididik menjadi karakter-karakter yang bagus. Iri. Nah, ketika ada satu kesalahan, habis deh. Iya. Media menggembor-gemborkan, menjelek-jelekkan. Ada yang iri, Mungkin cuma Mas. gara-gara itu. Bisa Iri. jadi. Bisa jadi Nah, sih. cuma Bisa masa jadi. 1000 kebaikan gara-gara satu kesalahan buset 1000 hilang dah. Ah, Hei. bisa jadi sih. Nah, cuma 1000, itu masalah juga kalau alasannya itu. Jadi karena pesantren sudah dicap baik, akhirnya ketika ada kejahatan satu saja, Cap pesantren buruk. langsung dicap buruk. Nah, pesantren langsung cap buruk. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah sekolah itu tidak dicap baik? Tuh. Tetap Si, dicap si, baik kan? si. Nah, tetap dicap baik kan? Kita kan nggak pernah mengatakan sekolah itu buruk. Nggak pernah. Artinya kan pesantren dan sekolah itu sama-sama baik karena keduanya sama-sama tempat untuk pendidikan. Nah, cuma ya tadi itu kembali lagi kenapa yang diserang itu kayak cuma pesantren ketika ada pembulian, ketika yang dibully kasus pembulian itu ada di sekolah. Seakan-akan ya Nggak sudah. dibahas. Mungkin yang dibahas lebih ke personal anaknya. Ah, Oh itu personal. anaknya jangan disekolahkan lagi di situ, dikeluarkan. Nggak ada kan narasi. Ah ini gimana ini katanya sekolah tapi kok gini. Coba di pesantren. Langsung rame. Anak saya langsung saya keluarkan dari pesantren ah. Oh kalau gini anak takut jadinya kalau mau masukkan anak ke pesantren. Nah itu kan langsung digeneralisasi itu. Tapi kalau sekolah, no. Enggak. Ya. Ya, kok Itu menganggap kalau pondok pesantren baik, sekolah itu baik. Cuman kalau nanti semisal terjadi kasus di pondok pesantren, nah ini loh kenapa kok pondok pesantren saja yang dibahas, Nah, sekolahnya nggak dibahas, gitu loh. Saya nggak benci sekolah. Iya. Saya ini sampean ya sekolah. 12 dulunya tahun di sekolah. sekolah, SD, SMP, SMA. Ya, Ya sampean di sini kan karena sampean sekolah. Nah, Kalau nggak sekolah, ya. Nggak ada di sini. Ya di pondok kita kan ada sekolah juga. sekolah ya. iya berani ya. Ya sih Mas, iki aku ngelak Mas, karena sudah. Oh ya ini boleh di Oh, minum silakan. Bos. sedotan, Bro. Kameramen. Siapa? Oh, iki. Mana? Wah, Nah. properti. Ya apa iki? Wah, Tim kreatif. Nah, silakan diminum. Ini merupakan salah satu minuman hasil dari pesantren sendiri ya. Wih, punyanya pondok sendiri. pesantren, wisata, Ya, peda, cuma lewat. keren. Keren banget pesantren punya minuman sendiri. Nggak bingung kalau mau nyari minum. Ada manisnya dikit. Oke. Jadi gitu Mas. Kalau memang pesantren sendiri yang selalu digembor-gemborkan oleh media, sedangkan sekolah luar tidak, itu yang masih menjadi kebingungan sampai sekarang ya. Padahal sama-sama lembaga pendidikan, sama-sama mendidik karakter anak bangsa ini menjadi baik. Tapi kenapa selalu pesantren yang dikenakan kesalahan? Mungkin sekolah juga diserang cuma tidak semeledak ketika pesantren. Tidak Serang. semudah di pesantren. Iya. Apa karena tadi ya pesantren sering dicap baik hingga akhirnya satu kesalahan Ya kan bisa jadi. rusak Bisa semua. jadi, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Bisa Meledak jadi kabur. yang lain. Ya walau alam. Tahu Tapi alam. nggak tahu. Nah, setelah pemantiknya stigma yang muncul itu tadi sudah dibahas ya. Kira-kira ada gak dampaknya itu? Jelas ada. Oh, jelas ada kalau dampak dampaknya itu. lebih nang citra, kebun muka, Apa? kebun muka. Oh shit man. Gak paham Citra. aku ya. Kalau Citra kalau bahas pondok masalah bahas masalah dampak sih jelas ada, Mas. Gimana? Salah satunya itu nanti dampaknya bisa jadi anak itu nanti merasa terbuang oleh keluarganya, merasa tertolak oleh keluarganya. Karena kan anggapannya orang tua ini, oh anaknya dibuang aja ke pondok pesantren. Nah, gitu kan. dibuang. Nah, sehingga nanti anak ini merasa terbuang atau nggak dianggap sama keluarga, sehingga nanti bisa memunculkan santri yang mentalnya terganggu. Oke. Nah, kalau mentalnya sudah terganggu, otomatis kan nggak fokus lagi untuk belajar di pondok pesantren. Nah contohnya Itu contohnya. Sopo? Contohnya ini contohnya. Waduh, Terganggu nggak mau fokus itu, ya Mas. ngaji. Mungkin gara-gara itu ya gak tahu fokus ngajinya. Belehar kabeh. bisa jadi. Bisa jadi. Nah kita langsung dulu saja mungkin
Dulu orang guyon, tuanya masukkan ke sini niatnya baik. Orang tuanya Ustadz, jangan lupa. Oh iya Ustadz, mohon maaf. Iya, kepeksan saya. Kalau nggak mondok, nggak ada yang nerusin. Nggak ada. Ya Allah. Iya. Butuh penerus. Ya, oke. Selain dari dampak ke santri itu sendiri, juga bisa berdampak ke reputasi pondok pesantren yang ia tempati. Oh citra tadi. Citra tadi seolah-olah pesantren. di pondok pesantren itu isinya semuanya anak nakal, semuanya nggak ada yang nggak nakal pokoknya. Seolah-olah seperti itu. Kalau nanti stigma yang dibahas tadi itu ada dampaknya seperti itu. Semene ya efeknya ngawur ya, menurunkan reputasi pesantren. Mayak mak situ mang yo. Gara-gara mama situ. Mama sih. Nah, dampake yo ngono iku ngrusak reputasi pesantren, areke malah gak fokus ngaji. Ke anaknya ke pondok pesantren. Nah, kira-kira solusi ini ya apa iki, Mas? Solusi ngatasi cek stigma iki mang yo gak berlanjut terus Solusi. sing belajar iki mang yo luwih enjoy, iso asik maneh. Kan gara-gara dibuak, alah aku dibuak mondok ya wis mondok sakarep-karepku. Ya itu tadi. Akhirnya gak bener. Kita ini perlu yang pertama kali kita lakukan ya. Kita itu perlu untuk menghilangkan stigma buruk tadi. Stigma buruk yang menganggap kalau pondok pesantren ini tempatnya anak nakal. Nah, kita hilangkan dulu. Karena kenapa? Yang namanya pondok pesantren itu kan majalisul ilmi. Nah, majalisul ilmi itu min riyadil jannah. Masa taman-taman surga itu tempatnya anak nakal kan enggak logis. Jenengku Mas Riyadul Jannah. Taman surga. Senada kan yang di Dulu nang aku sampean Mas. yang disabdakan sama Nabi katanya itu kalau nggak salah gini, ida marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau nanti kalian itu melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di situ. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, apa itu taman-taman surga? Apa kata Nabi? Faqala hilakul dzikri. Hilakul dzikri kita. Apa itu? Halakoh dzikir. Nah, Dzikir maksudnya halakoh dzikir itu ya majlisul ilmi seperti ini. Itu. Ya pondok pesantren termasuk. Nah, pondok pesantren termasuk majlisul ilmi. Nah, berarti kan sudah enggak kalau stigma buruknya hilang, maka hal-hal yang kita bahas mulai dari dampak itu tadi kan sudah enggak ada lagi. Ya Itu. betul sih. Karena emang ya itu tadi bahaya. Stigma itu serius sekali. Dampaknya kan juga besar kan. Ini solusinya yaitu ya seperti yang disampaikan tadi. Mungkin kalau boleh menambah ya, jangka panjangnya ketika solusi pertama yang disampaikan tadi itu sudah kita lewati, sudah kita laksanakan. Ini jangka panjangnya nanti hal-hal yang kita takutkan kayak misal mental anak terganggu, kemudian tujuan orang tua sekarang sudah menjadi lurus. Ya. Jadi kalau ada stigma kan tujuannya kan bukan agar anak tersebut pendidikannya tambah baik, moralnya tambah baik, ya cuma sekedar dibuang saja. Itu kan. Jadi tambah melepas tanggung jawab. Padahal kan dulu kan orang tua memasukkan anak ke pondok pesantren itu karena sebagai bentuk tanggung jawab. Karena seorang anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Kalau ada stigma tadi ya kebalik. Menghambat akhirnya. Iya. Jadi kalau stigma itu sudah hilang, anak sudah bisa fokus, orang tua bisa fokus, guru bisa fokus. Jadi tiga lini ini sudah bisa kerja secara maksimal dalam bidangnya masing-masing. Anak fokus belajar, ustadz itu fokus untuk mendidik anak seorang santri itu, dan orang tua bisa untuk fokus mendoakan, melibatkan diri, nggak lepas tanggung, tetap mendukung. Ya, jadi memang dalam pembelajaran 3 ini harus jalan semua. Satu saja nggak ada, roboh. Jadi saling mendukung. Harus saling mendukung. Ketika salah satu tokoh tadi hilang, ya sudah, juga berefek ke santrinya, mondoknya tidak maksimal, akhirnya mondok kayak itu apa-apa. Mondok suwe ya percuma. Yat. Walaupun mondok 10 tahun. Mondok suwe lek gak didukung mbek wong tua nih, mari ngono gurune ya gak tepak pisan. Walah, awakmu ya mondok
mek ngono-ngono tok. Aku. Ora. Emang aku sih arek iki. Iku awakmu iku nang kabeh maksudnya. Cuma perwakilan. Iya. Perwakilan. Wakil. Untuk perwakilan ora. Sing santai. Jadi ngono Mas. Guyon-guyon, Pak. Cek cara ngatasine memang adewe perlu nyadar wong tuane lek arek-arek iki ya butuh dukungan pisan mondok iki. Terus arek-arek nang pondok ya ngono, kudu sregep. Cek tujuane wong tua mondokne ya kelakon, pendidikane lancar, terus cita-citane ya tercapai. Nah, Mantap. Kudu ngono aja wong tuane. Rungokno ya. Yo. Rungokno maneh iku jar arek. Wis, Ngono. dadi ngono, saran dige arek-arek nek kamar iki kira-kira ya apa Mas? Cek belajare pancet mantep. Terus saran dige wong tuane pisan nek perlu kan. Oh, saran untuk teman-teman di kamar ya. Iya, ya. Apa? Teman-teman di kamar ataupun teman-teman santri lah ya, khususnya teman-teman santri itu biar nanti nggak ikut-ikutan seperti tadi. Itu kalau bisa mulai sekarang niatnya itu ditata kembali niatnya. Yang namanya anak mau ke pondok pesantren berarti dia itu tujuannya untuk menimba ilmu, mencari ilmu, membangun karakter, mencari sesuatu yang kiranya bisa sebelumnya belum tahu, sekarang tahu. Gitu. Mencari hal baru. Ustaz Hasan, mungkin ada pesan untuk orang tua yang di rumah untuk menyupport lah anaknya. Oh iya. Ini untuk orang tua di rumah ya. Ini sebenarnya kan saya sebenarnya kan yang nggak terlalu bisa untuk saran ke orang tua kan saya sendiri bukan orang tua. Ya mungkin ada. Ya mungkin ada mungkin ya untuk orang tua tetap Semangat. selalu mendukung anak. Mungkin harus tidak hanya hubungannya tidak hanya baik dengan anak namun juga dengan pesantren harus baik. Biar satu frekuensi semua. Biar nggak ada kesalahpahaman. Nanti yang ujungnya saling salah menyalahkan antara orang tua sama pondok pesantren. Jadi tetap jalin hubungan dengan anak gitu pun dengan pondok pesantren. Gitu. Saling mendukung ya. Iya. Wis. Cemuru iki ya yo. Yo, iki obrolan waduh Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. Sangat banyak hikmahnya ini. Obrolannya dalam biasa. Dalam Iso, biasa. Luar biasa. Luar Wes, biasa. yo luar biasa iki kok. Bos, dalam biasa. wis. Maksudmu apa? Mek saking jerunyik, Kakak. jerunik lho. Gak masuk. Ayo Tor, Gak aku sih masuk. anu kok moderator sih. Biasa musyawarah aja. Oh, yo ring. Tor. Si paling musyawarah. Aktivis musyawarah. Kayak aku sibuk. Kalau Mas Gopar kan sering ngucul. Ini sering moderator. Ini sering Ngono ya. moderator. Nah, wis ya. Ya. Beda aja nek Ustad Bek, santri biasa. Beda. Betul. Oh, Yes, amarga salah satu narasumber kita juga punya kesibukan lain. Jadi Rene ku nyempet-nyempet no. Wis matur suwun banget iki nggih. Ustaz Hasan wis iso Matur dateng. suwun. Sama-sama. Terus Mas Gofar Sama-sama. yo pleke Riyad iki yo gelem dateng Mas yo dikandani dadak. Pancen Riyad iki ae sing kliru. Nah, matur suwun Riyad wis ngancani aku terus. Oh yo, Ngisro. sami-sami. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir untuk siapa? Ya terserah untuk penonton. anak-anak boleh, untuk orang tua yang di rumah juga boleh. Kata-kata hari ini untuk Kata-kata penonton. Kata-kata hari ini ya. Untuk para penontonku, enak. Silakan. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Ting, weh. Yo, Yo. Terus jangan lupa nonton TikTok Matalia Nur 2. Aku Mas Gopar tampil bala. aku Aja lali. tampil Jalali di subscribe dan like TikTok kami. yo like lali YouTube aku kami. Nah, nggak bisa di download barang banyak videonya Mas Riyad dan Mas Gopar ini. Soalnya mereka adalah salah satu aktivis konten. Dan untuk Ustaz Hasan juga terima kasih sudah menyempatkan Sama-sama. datang ke acara malam ini. Terima kasih lah semuanya juga kepada penonton yang telah mensupport kami. Kameramen, wah yo, boy ya Kameramen, jangan lupa kameramen juga sudah sangat berjasa lah untuk pembuatan video ini. Oh, Audio jangan lupa, barang, audio men. Nah, Semuanya. dan semuanya tim yang berpartisipasi Menisannya untuk sak dunia, mendukung suwun suksesnya kabeh. acara podcast ini. yo suun kabeh Terima kasih semuanya dan kita tutup. Semoga kita dapat bertemu kembali di
acara-acara selanjutnya. Saya Muhammad Fauzan Nadima pamit undur diri. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.